granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Malik Qur'ani, NIM 530202000018. Di sini saya dari kelas A Multimedia semester 7. Saya di sini bersama dengan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri. Ya, sekarang di samping saya ada salah satu mahasiswa dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yakni Mbak Alfi. Berikut dari saya ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menyampaikan nasihat yang baik dari orang tua kepada anak menurut Mbak Alfi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sependek sepengetahuan saya, karena saya juga tidak berpengalaman menjadi seorang ibu, tapi yang saya tahu bagaimana caranya menyampaikan nasihat yang baik kepada anak adalah dengan memberi contoh. Karena mau sebanyak apapun nasihat, anak itu nggak tahu caranya. Kita memberi contoh agar anak-anak tahu. Terus yang kedua, jangan pakai emosi, jangan marah-marah. Karena kalau sambil marah-marah, itu yang tersampaikan kepada si anak itu emosinya, bukan nasihat. Terus untuk pertanyaan yang kedua, Mbak, bagaimana cara membentuk karakter atau kepribadian yang baik? Kalau saya itu lebih suka pepatah buah yang jatuh tidak jauh dari pohon. Jadi anak yang baik bisa berkemungkinan karena belajar dari lingkup terkecilnya, yaitu keluarga. Selanjutnya, bagaimana cara menanamkan kebiasaan kepada anak mengenai interaksi sosial yang baik dengan anak? Lebih kembali ke pertanyaan yang pertama itu ya, bahwasanya tentunya dari si orang tua itu memberi contoh. Manusia itu kan makhluk yang bertanya, yang penasaran, tapi mereka juga nggak tiba-tiba tahu caranya bertanya. Nah, itu dicontohin dulu sama si orang tua, dikasih step by step. Terima kasih untuk Mbak Alfi. Menurut Mbak Alfi nih, parenting tuh sebenarnya tuh dibutuhkan banget atau enggak sih? Ya, saya sangat setuju apabila ada statement bahwa parenting itu penting sekali, karena kita itu yang memegang generasi selanjutnya, kita yang akan membentuk generasi selanjutnya. Dari contoh yang baik yang kita berikan tentunya akan membentuk generasi selanjutnya yang lebih baik. Terima kasih untuk Mbak Alfi. Sekian wawancara kami. Nama saya Salma. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa prodi IAT, yakni Mbak Istri. Bagaimana cara menyampaikan nasihat yang baik dari orang tua kepada anak? Kalau menurut saya ya, kalau kita mau nyampein nasihat kepada seorang yang pertama kita harus tahu dan tidak memakai kata kekerasan agar isi nasihat itu tersampaikan kepada si anak tersebut. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara membentuk karakter? Tentunya
hasil berbagai wawancara dan jawaban dari narasumber, kelompok kami menyimpulkan bahwa parenting memang sangat penting. Namun, dari beberapa cara parenting di dunia ini, tidak boleh ada yang namanya kesalahan. Yang terutama, parenting inilah yang akan menjadikan anak mempunyai karakter yang baik. Dan dalam surat Ar-Rum, kita mengutip pada ayat ke-30, dalam Al-Quran memberikan pedoman penting mengenai peran orang tua dalam mendidik anak. Poin-poin inti yang dapat diambil dari ayat ini adalah yang pertama, pentingnya pengenalan Allah. Ayat ini menekankan pentingnya mengenalkan Allah kepada anak-anak. Orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan konsep tauhid dan keimanan kepada anak-anak sejak usia dini, sehingga mereka dapat tumbuh sebagai individu yang sadar akan keberadaan Allah. Yang kedua, pendidikan dan penyampaian nilai-nilai. Orang tua harus berperan sebagai pendidik yang baik dalam mengajarkan hal moral dan nilai-nilai. Mereka harus memberikan pengajaran mengenai kebaikan, kejujuran, keadilan, moralitas kepada anak-anak. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian. Ayat ini menggarisbawahi bahwa anak-anak harus diajar untuk mencari dan mengembangkan kepribadian mereka. Orang tua perlu memberikan panduan agar anak-anak dapat mengembangkan akal sehat, kepemimpinan, dan kebijaksanaan. Yang keempat, perlindungan dari dampak buruk. Orang tua bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari pengaruh buruk dan godaan yang dapat mengganggu perkembangan moral. Ini mencakup mengawasi pergaulan anak-anak dan memberikan arahan yang tepat. Orang tua sebagai teladan. Orang tua harus bertindak sebagai teladan yang baik dalam berperilaku dan kehidupan sehari-hari. Anak-anak belajar melalui contoh, sehingga orang tua perlu menunjukkan prinsip-prinsip kebaikan dan moralitas dalam tindakan mereka. Yang keenam, pengaruh lingkungan keluarga. Ayat ini menggarisbawahi bahwa keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak-anak berinteraksi. Orang tua harus menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan moral anak-anak. Yang ketujuh, kebijaksanaan dalam pendidikan. Orang tua harus mendekati pendidikan anak-anak dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Mereka perlu memahami perbedaan individu di antara anak-anak mereka dan beradaptasi dengan gaya belajar yang sesuai dengan masing-masing anak. Yang kedelapan, komunikasi dan pembinaan hubungan. Orang tua perlu membangun hubungan yang baik dengan anak-anak mereka. Komunikasi terbuka dan penerimaan merupakan aspek penting dalam memahami kebutuhan dan perasaan anak-anak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.